Ayat 9-20, kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini dunia sudah makin canggih. Kalau dulu 3G, beberapa waktu lalu 4G, hari ini sudah 5G. Bahkan dulu kita hanya nonton YouTube. Tapi sekarang kita bisa menjadi vlogger di YouTube, ngevlog di YouTube. Kalau dulu kita tidak tahu streaming, sekarang kita tahu streaming. Kalau dulu kita tidak tahu WA, sekarang kita tahu WA. Artinya saudara, peradaban manusia semakin maju dan teknologi pun makin canggih. Namun ternyata saudara, di tengah segala kemajuan ini, kepercayaan terhadap dunia mistis, kepercayaan terhadap dunia supranatural ternyata masih dipegang oleh cukup banyak orang. Apa buktinya? Buktinya masih banyak orang yang mendatangi tempat-tempat keramat untuk meminta berkat. Saudara, pada bagian sebelumnya Allah memberikan janji beserta jaminannya. Tetapi pada bagian ini, saudara, diungkapkan mengenai kebodohan manusia. Manusia dikatakan bodoh bukan karena tidak sekolah, bukan karena tidak terpelajar, bukan karena tidak pintar. Tapi manusia dikatakan bodoh karena manusia menolak Allah yang hidup, tetapi justru memilih benda yang mati. Menolak pencipta, tetapi memilih ciptaan.
Mereka tidak hanya memutarbalikkan fakta, tetapi juga bertindak seolah-olah mereka adalah pencipta dan Allah yang mereka sembah adalah ciptaannya. Saudara, ini merupakan pemutarbalikan hakikat yang menggambarkan dosa manusia, di mana yang pencipta tidak disembah, namun yang ciptaan justru disembah dan dijadikan Allah. Tidak heran, saudara, apabila Allah murka dan mengecam perbuatan tersebut. Dengan tegas dan pasti Allah menjelaskan Allah lain itu tidak sama sekali berkuasa dan Allah lain itu sia-sia. Saudara, hari ini pun kita bisa jatuh dalam penyembahan Allah lain. Walaupun bentuknya bukan benda, walaupun bentuknya bukan barang. Karena menurut Calvin, apapun yang menghalangi kita bersekutu dengan Allah yang sejati, itulah Allah lain dalam hidup kita. Bagaimana kecintaan kita pada uang? Apakah uang menghalangi persekutuan? Bagaimana kecintaan kita dengan kedudukan? Apakah kedudukan menghalangi persekutuan? Bagaimana kecintaan kita kepada kesenangan hidup? Apakah karena kesenangan hidup itu juga menghalangi hubungan kita dengan Allah? Kita lebih memilih apa yang menyenangkan hidup dan hati kita daripada memilih hubungan kita dengan Allah. Apakah ada dendam dan kebencian kepada seseorang yang kita jadikan halangan untuk bersekutu dengan Allah? Yang pasti, saudara, segala sesuatu yang kita tempatkan menggantikan Allah, itu adalah Allah lain. Dan itu dibenci oleh Tuhan. Dan itulah bentuk-bentuk penyembahan berhala masa kini. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setialah hanya kepada Tuhan Allah saja. Hanya Dialah Allah yang sejati, yang tidak dapat disamakan dengan benda apapun atau benda manapun juga. Jadilah berharga dengan meminta ampun kepada Tuhan apabila selama ini kita sering menggeser kedudukan Tuhan dengan perkara-perkara duniawi, dengan persoalan-persoalan duniawi, dengan kesenangan-kesenangan hati kita, atau dengan masalah-masalah antar manusia. Jadikan tetap Allah adalah yang utama dalam hidup kita. Jangan ada apapun yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Ada banyak hal yang kadang kami jadikan alasan supaya kami tidak bersekutu, supaya kami tidak beribadah, supaya kami tidak melayani. Dan kami menggeser kedudukan Tuhan itu dengan perkara-perkara duniawi, dengan persoalan-persoalan jasmani, yang seolah kami membenarkan hal itu, tetapi sesungguhnya apapun yang menghalangi persekutuan kami dengan Engkau, apapun yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau, itulah Allah lain hari ini, itulah penyembahan berhala hari ini yang tidak lagi dalam bentuk benda. Karena itu Tuhan, ampuni setiap kami jikalau kami mudah menjadikan perkara-perkara duniawi, menjadikan persoalan-persoalan jasmani, supaya kami menjauh dari Tuhan, supaya kami menghindari Tuhan, supaya kami meninggalkan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berharga Tuhan, oleh karena kami hanya mau setia kepada-Mu saja. Secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa untuk kedua saudara kami, untuk Bapak Yohanes Rakijo yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan, bahkan di tengah-tengah pergumulan pekerjaan, pergumulan banyak hal. Kiranya terang yang dari surga yang menerangi, sehingga segala keputusannya, segala jalannya adalah keputusan dan jalan yang berasal daripada Allah sendiri. Demikian juga bersama dengan C. Maria, biarlah keluarga ini Tuhan limpahi dan Tuhan berkati dengan berkat rohani yang dari surga. Mengingat juga Bapa untuk Albert Theophilus Kusumanjaya atau Hauhau yang pada hari ini juga berulang tahun,
Engkau genggam erat orang muda ini Bapa, supaya tetap setia dengan perjanjian, supaya tetap setia di dalam persekutuan, bahkan janji setia kepada Engkau. Dimanapun berada, di dalam studinya, di dalam persekutuannya dengan Engkau, biarlah Allah sendiri yang akan melindungi, Allah sendiri yang akan menyertai. Kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang terbaik buatnya. Dan juga Bapa, biar dia menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab juga kepada orang tuanya. Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau limpahi dengan berkat rohani yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Yohanes Rakijo. Kiranya Tuhan memberikan berkat rohani yang dari sorga. Selamat ulang tahun juga untuk Albert Theophilus Kusumanjaya atau Hau-Hau. Kiranya engkau terus terikat dengan perjanjian kekal. Tuhan memberkati.